Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan pengikut-pengikut dia. Bagi seorang muslim, sholat fardu 5 waktu merupakan ibadah yang haram hukumnya untuk ditinggalkan, meskipun dalam kondisi yang sempit dan sangat menyulitkan. Disebut dengan kondisi yang sempit dan menyulitkan jika seseorang muslim sedang dalam keadaan sakit, masa bepergian, dan halangan lainnya, sehingga memberatkan baginya untuk mendirikan sholat secara normal. Untuk memudahkan perkara seperti ini, dalam Islam dikenal dengan sebutan rukhsah atau keringanan. Bagi seorang muslim yang sakit parah sampai kesulitan untuk mengerjakan sholat dengan berdiri, maka diberi keringanan melakukannya dengan duduk. Jika sholat dengan keringanan melakukan dengan duduk tidak sanggup, maka masih memberatkan baginya, maka boleh dikerjakan dengan berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Begitupun rukhsah pada kondisi bepergian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada seorang musafir berupa kemudahan untuk melaksanakan sholat dengan jama' qashar dan jama' qashar. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dalam pembahasan sholat jama' dan qashar. Semoga bermanfaat bagi kita semua nanti. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang sholat jama' dan qashar. Sholat jama'. Pengertian sholat jama' menurut bahasa, kata jama' berasal dari lafaz jama'ah yang artinya mengumpulkan. Kemudian yang dimaksud dengan sholat jama' ialah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu sholat. Boleh di waktu sholat yang pertama atau di waktu sholat yang kedua. Misalnya, mengerjakan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat yang pertama, atau mengerjakan sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat yang kedua, tanpa mengurangi bilangan rakaatnya. Kemudian sebab mengerjakan sholat jama'. Adapun sebab-sebab mengerjakan sholat jama' adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedang berada di Arafah dan Musdalifah ketika kita berhaji. Yang kedua, dalam keadaan safar, bepergian jauh dengan tujuan yang baik. Jarak yang ditempuh menurut sebagian ulama adalah 80,64 km atau 2 marhalah. Nah, marhalah ini berarti ukuran jarak tempuh perjalanan. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sakit, yaitu sakit yang menyulitkan pelaksanaan sholat. Kemudian yang keempat, dalam keadaan takut atau sangat khawatir, seperti dalam keadaan perang atau sedang terjadi kekacauan, angin topan, sehingga dapat mengancam keselamatannya. Kemudian yang kelima, dalam keadaan hujan deras ketika sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian yang keenam, karena ada ujur yang lainnya. Nabi Muhammad SAW pernah menjamak sholat tidak dalam keadaan hujan dan ketakutan,
akan tetapi karena ada uzur tertentu. Kemudian macam-macam sholat jamaah. Cara mengerjakan sholat jamaah ada dua macam. Yang pertama, jamaah takdim atau jamaah yang didahulukan, yaitu menjama dua sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya menjama sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar, atau menjama sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kemudian yang kedua, jama takhir atau jama yang diakhirkan, yaitu menjama dua sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya menjama sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjama sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Contoh lapas niat sholat zuhur dan asar dengan sholat jama takdim, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijama bersama asar dengan jama takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian contoh lapas niat sholat maghrib dan isya dengan jama takhir, usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu maghrib 3 dijama bersama isya dengan jama takhir karena Allah Ta'ala. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Menurut bahasa, kata qashar berasal dari lafaz qashara yang artinya memendekkan atau meringkas. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya 3 dan 2. Sebab-sebab dan hukum mengerjakan sholat qashar. Sholat qashar boleh dikerjakan bagi umat muslim bila terdapat sebab-sebab dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan safar dengan tujuan baik. Yang kedua, dalam keadaan takut atau sangat khawatir. Sholat jama qashar. Pengertian sholat jama qashar. Sholat jama qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus dengan meringkas bilangannya menjadi 2 rakaat masing-masing sholat. Sholat jama qashar boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadaan safar dengan niat kebaikan. Kemudian syarat sah sholat jama qashar. Syarat sah sholat jama qashar sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan yang menempuh jarak 80,640 km atau 2 marhalah. Yang kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir. Yang keempat, sholat yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya.
Kemudian cara mengerjakan sholat jama qashar. Cara mengerjakan sholat jama qashar sebagai berikut. Yang pertama, sholat jama takdim dengan qashar. Sholat zuhur dan asar. Cara mengerjakannya yaitu sholat zuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Sholat zuhur dan asar ini dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian sholat maghrib dan isya. Cara mengerjakannya yaitu sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat isya 2 rakaat. Sholat maghrib dan isya ini dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian sholat jama takhir dengan qashar. Contoh sholat jama takhir dengan qashar adalah sholat zuhur dan asar. Cara mengerjakannya yaitu sholat zuhur dahulu 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Pelaksanaan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan gerakan dan bacaannya seperti sholat zuhur dan asar yang biasa kita kerjakan. Yang berbeda hanya niatnya. Kemudian hikmah sholat jama dan qashar. Adapun hikmah adanya sholat jama dan qashar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan umat Islam dengan memberikan mereka kemudahan dalam beribadah. Yang kedua, sholat jama dan qashar merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pentingnya mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.